dirubah kecuali SK-nya KPU yang dirubah. Begitu. Kemudian untuk Bang Refli, ya, kenapa suara sah beda dengan suara paslon? Saya tidak melihat itu, Bang. Jadi kalau suara sah presiden dengan totalnya sama, yang beda adalah dengan suara legislatif, ya. Ada, kalau nggak salah, yang Pilpres itu 51 juta, ya, ada beda, pokoknya beda ya. Ada antara Pilpres dengan Pileg, suara sah. Untuk pemilu presiden 164 juta, 164 untuk pileg juta. 151 juta. Ya, 151 dan 160. Kenapa berbeda? Ya kita tidak tahu, mungkin pemilih, terutama pemilih di desa ya, daripada pusing milih yang partai yang banyak itu, yang calonnya banyak, dia mungkin hanya milih Pilpres saja, tapi tidak milih Pileg, mungkin begitu ya. Kita tidak bisa menuduh bahwa itu ada hal, karena nanti ada sekaligus menjawab pertanyaan yang mulia Prof. Suharto ya tadi, bagaimana, Prof. Arief, bagaimana menguji kevalidan data tadi ya, nanti saya akan sampaikan. Nah jadi bisa saja terjadi antara suara Pilpres, suara sah dengan suara sah di legislatif tidak sama. Dan setiap pemilu selalu begitu. Saya ingat 2019 pun juga sama, tidak exactly sama persis. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan tadi kan kemarin itu ada ahli IT atau saksi ya, yang mengatakan bahwa di Sirekap itu ada perbedaan antara suara sah dan suara Pilpres semua, suara sah dan suara paslon. Itu beda sampai puluhan juta. Kok bisa terjadi begitu? Ya. Atau jangan-jangan ahli yang itu nggak benar? Kan Bapak bisa. Sudah Pak Refli, cukup. Kan nanti kita bandingkan aja dengan kawal pemilu dan yang lain. Kalau hasilnya kawal pemilu juga seperti itu, ya mungkin jangan-jangan ahlinya mungkin nggak ini silakan nanti majelis yang menilai lah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah angka yang ada katanya nambah terus. Seperti saya sampaikan tadi, capture saya tanggal 22 Februari itu dua-duanya mengalami. Ada yang nambah, ada yang kurang, tiga-tiga, maaf, karena ini karena salonnya tiga-tiga mengalami kok. Jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah, tidak. Jadi kebetulan karena mungkin saksi atau ahli dari pihak pemohon, ya yang difokuskan yang kerugiannya pemohon saja gitu ya. Tapi kalau saya karena fair-fair aja, ya saya tunjukkan bahwa tiga-tiganya memang ada yang naik, ada yang turun. Itu sejak situng dulu selalu begitu problemnya. Kemudian masalah DPT, privasi, saya kira kita sedang membahas Sirekap, tidak membahas dalih ya, jadi saya tidak jawab, mohon maaf. Nanti mungkin kalau membahas dalih mungkin forumnya berbeda. Kemudian berikutnya ke Bang Magdir ini. Jadi perubahan data bisa divalidasi dari mana? Nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi validasi akhir dari hasil itu adalah perhitungan suara berjenjang. Jadi kalau kita mau melihat validasi suara, perolehan suara di level kecamatan, dilihat saja. Jadi kemarin itu saksi yang dihadirkan oleh pemohon 2 itu mengatakan kalau begini bentuknya, ini bukan foto, ini scan. Nah itu, ada yang foto, dia katakan beda kalau foto dengan scan katanya. Nah itu ada dampaknya nggak untuk software yang Sirekap ini? Malah kalau pakai scanner semua akan hasilnya sangat akurat. Tapi scanner itu sangat mahal, satu scanner aja harganya bisa puluhan juta ya. Tahun berapa itu KPU pernah pakai scanner ya? Oke, jadi itu lanjutkan ya. Ali. Jadi akan jauh lebih bagus justru kalau kita pakai scanner. Saya akan sebentar, Pak Ahli. Iya. Ini kita wilayah Indonesia begitu luas. Iya. Ini persoalan masalah scan dan foto melalui handphone. Pak Azim, apakah betul seluruh TPS itu ada yang punya scan? Apakah betul seluruh TPS itu punya handphone untuk memfoto? Apakah seluruh Indonesia ada sinyal bisa mengirim foto pada seketika? Apakah ini tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan? Terima kasih majelis. Yang pertama bahwa handphone itu partisipasi dari anggota KPPS. Jadi handphone tidak disediakan oleh KPU. Jadi tidak kemudian semua mereknya sama, speknya sama. Tetapi ya, saya ingin persoalkan apakah di seluruh wilayah Indonesia TPS-nya termasuk di pegunungan Papua atau di Kalimantan atau di mana semua TPS sudah ada handphonenya, meskipun itu partisipasi anggota. Betul. Ada. Yang kedua, tidak semua TPS itu anggota KPPS-nya punya handphone yang istilah awam disebut smartphone. Ya. Karena di banyak TPS di Papua itu menyebutnya handphone kami, handphone batangan Pak, begitu. Ini istilah awamnya ya. Sehingga kemudian dalam situasi itu kami mengantisipasi supaya kemudian tetap tersedia hasil yang difoto dan diunggah dan bisa dilihat oleh banyak orang. Nanti ketika rekap di tingkat kecamatan kan kotak suara dibuka. Nah disitulah kemudian yang belum difoto pada saat itu, dan tentu saja unggahnya berbeda waktunya dengan teman-teman di KPPS yang TPS-nya ada sinyal. Nah yang ketiga, tidak semua TPS ada sinyal.
Sehingga kemudian ada juga TPS-TPS yang baru bisa bisa dikirim fotonya itu dalam durasi waktu tertentu. Paling data yang kami peroleh berdasarkan hasil simulasi di bagian awal, TPS yang nol sinyal menuju ada sinyal itu paling cepat 8 jam dari titik TPS. Kemudian yang paling lama sekitar 15 jam. Artinya 8-15 jam itu durasi waktu tidak ada sinyal menuju tempat yang ada sinyal. Nah, yang berikutnya di TPS itu tidak ada scan. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit yang mulia bahwa anggota KPPS ini yang diproduksi ada 2 dokumen. Dokumen yang pertama adalah C hasil plano yang ukurannya plano dan ada telinya, dan kemudian itu disalin ke dalam formulir C hasil yang salinan yang ukurannya kuarto. Nah, yang kuarto tidak ada telinya. Nah, yang kita unggah di Sirekap atau di info pemilu yang bisa dibaca semua orang itu yang katakanlah yang ada telinya. Berarti itu kan dokumen pertama yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil. Itulah kenapa kemudian nanti oleh saksi akan dijelaskan kita mengambil kebijakan itu kan sebetulnya meneruskan apa yang pernah kita kerjakan di Pilkada 2020. Cukup ya? Saya Izin ya, Mulia. di slide-nya ahli tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Slide Sirekap berapa? KPU coba dilihat. Coba Slide dilihat. KPU itu sudah 88%, jaga pemilu cuma 50%. Coba lihat. Coba lihat. Bagaimana Slide kemudian berapa? ahli bisa membandingkan itu sudah comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. No, kita Iya, buka dulu Pak, iya. jangan sok tahu Pak. Kita buka Enggak, dulu saya ininya Pak, tahu supaya karena Pak Bambang, Betul sabar. nggak? Yang Sabar. slide Ya, saya. Kedalinya dari pernyataan sini. saya ini. Ke sini semua. Silahkan, coba dibuka. Slide-nya ahli tadi. Akan dijawab ahli. Ya, jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar, sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini, kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Itu. Jadi statistik aja menunjukkan sampel dari kita cukup teman-teman dalam lembaga survei tahu kan ya, kita cukup pakai sampel 2.200 saja sudah errornya sudah di atas di bawah 22% misalnya. Yang saya ingin katakan, majelis, yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Iya kan sudah dijelaskan tadi, biar kami yang menilai. Ya, Cukup ya? Jangan comparable terus kemudian seolah-olah di 100%, itu juga tidak fair ahli. Cukup. Oke. Iya, kesempatan terakhir. Pak. Terima kasih. Ya, Dari sekian panjang lebar penjelasannya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya, belum menjawab pertanyaan saya. Ya, mana? Pertanyaan saya tadi antara lain saya ulangi supaya dicatat. Dari kesalahan, kekeliruan, kehilafan, apa yang diceritakan tentang Sirekap. Pertanyaan saya lebih dominan dikarenakan oleh human error atau technical error. Itu satu. sudah dijawab tadi Pak. Sudah dijawab. Oke, ada Iya. ke ujungnya yang belum, ya. Kemudian lebih cenderung karena kesengajaan atau karena ada sabotase. Oke. Nah, kaitannya lagi terkait dengan itu, saya ada pertanyaan saya lagi. Apakah bisa diketahui atau dengan cara apa bisa mengetahui siapa yang menginput, kapan diinput? Apakah dengan cara dilakukan audit forensik ini bisa terbuka semua? Ini belum terjawab yang mulia. Sudah dijawab tadi, tapi tolong ditegaskan lagi ahli. Cukup Pak Henry, silahkan sedikit saja. Iya, jadi tadi sudah saya jelaskan itu technical error karena bahkan nggak ada manusia yang melakukan di sana. Itu yang tegas maksud saya jawabannya. Terima kasih ahli. Sudah cukup. Jatahnya kan 2, jubirnya tadi. Ahli, terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, mudah-mudahan keterangan dari Prof. Marsudi bisa membantu kami untuk Amin. menjelaskan salah satu dalil yang muncul dari kedua pemohon ini. Silakan. Terima kasih yang mulia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU karena saya di sini berdiri bukan hanya sekedar sebagai ahli, tapi saya juga alumni ITB, jadi saya harus bela juga institusi saya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, yang majelis dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.